kesut atau owah itu mungkin dalam bahasa Jawanya kesut itu mungkin dikesuti, itu mungkin. Kalau owah itu bahasa Indonesianya ya dirubah, entah itu bahasa Jawa entah itu bahasa apa, nyatanya di dalam perkerisan itu ada kata kesut atau owahan. Jadi keris owahan itu yang paling gampang itu dirubah tuh di sini, di ujungnya sini, lo satu atau tamar murub itu atau lo tiga segini, itu yang paling mudah karena enggak pakai pembakaran ya, jadi dibakar, ini langsung di gerinda udah bisa. Terus ada yang keris lurus, dilok bawah, lurus lagi, lok atas. Ada yang keris lurus langsung dilok tiga begitu, ada yang keris lok atau lurus ini dibikin sepang, jadi gadeknya ini dikepras langsung jadi sepang begini. Bisa, tentunya diganti gonjonya dilepas, diganti wilot atau kelap lintah gitu. Di mode segalo juga bisa. Jadi ini keris dikepras ini yang depan ini, di atas gande ini dia agak kecil, jadi nanti kelihatannya menonjol gandenya. Tapi ya enggak segaluh, biasanya bilangnya nyegaluh gitu biasanya. Yang dua tuh biasanya gitu. Kalau yang di sini ada di model dua gini, lubang kerowok gini, sampai panjang sini atau atasnya sini dibikin lubang begitu, tidak buat trisula atau gimana, itu tidak dibahas lah, itu ya pasti owahan. Nah kenapa keris kok diowah? Tentunya ada permintaan ya, ada permintaan. Itu ada seorang datang ke empu, disuruh buatin yang dimaksud, misalnya punyanya keris lurus, disuruh bikinin untuk tiga. Tentunya datangnya ke seorang empu yang punya pesalen ya, yang tidak punya pesalen kan tidak bisa bakar karena ini lok kan harus dibakar kalau loknya di tengah. Tapi kalau loknya di atas, empunya tidak punya pesalen bisa, nggak di grindo gitu aja. Atau seseorang dipesan bakul lah, misalnya bakul keris itu dipesenin sama seseorang, suruh bikinin keris lo yang aneh gitu misalnya. Nah si penjual ini atau yang dipesenin ini tidak punyanya keris lurus, datanglah ke seorang empu, disuruh bikinin lo yang aneh tadi, misalnya lo di bawah lurus, lo lagi
itu misalnya begitu. Karena ada wahan itu kan biasanya ada permintaan, dan biasanya kerisnya nggak begitu kelas, kerisnya yang standar lah. Kalau bagus kan ya sayang kalau diubah. Terus gimana cara membedakan keris lok 3 yang asli dari kodokan sama keris lurus yang tilo? Cara membedakannya, kalau ahli biasanya tahu, dilihat gini langsung tahu kalau ini owahan atau lo keris lurus tilo itu biasanya tahu. Tapi kalau ingin belajar ya waktu nanti yang bicara. Semakin kenal sama seseorang atau kenal sama di pameran-pameran sama temen-temennya gitu, nanti tahu. Gunakan roso ya, biasanya menggunakan roso. Dan keris itu owahan atau tidak itu sulit untuk didebatkan, karena punya prinsip sendiri-sendiri. Karena saya pernah punya teman kerisnya segini tapi ujungnya dilincipin. Ini kan kerisnya harusnya lebih dari 5 kalau segini. Ini padahal kelihatan sekali kalau dilincipin. Sininya kan besar, ininya dilincipin segini. Itu kan harusnya ujungnya putus, tapi enggak percaya kalau ini keris harusnya lebih dari 5. Tapi ya gimana? Ya karena punya prinsip sendiri itu, jadi sulit untuk didebatkan. Tergantung mau mengikuti atau tidak. Keris diowah itu kalau menurut saya ya bagus ya, karena ada seorang pemesan tentunya merubah ke si empu, tentunya ada transaksi. Nah, si yang dipesanin tadi kan laku, jadi ada transaksi, perekonomian jalan. Sebetulnya sulit untuk membedakannya itu. Jam terbang nanti tahu. Tentunya kalau ingin belajar itu ada kata-kata kesut sama owahan. Itu tadi yang diowah ya. Kalau yang dikesut itu beda lagi. Dikesut itu biasanya kerisnya udah keropos, itu biasanya dibagusin, dibentuk ulang, digerindel lagi sedikit-sedikit, nanti biar kelihatan gagah gitu. Itu kesut.
Kalau kesut biasanya tidak dibakar, langsung digerinda gitu. Ada yang dikesut itu dirubah total, garapnya ini dirubah total. Misalnya rejaannya gini gitu, nanti dirubah. Itu kalau dikesut. Jadi itulah ada kata-kata kesut atau owahan dalam berkerisan. Semoga bisa menambah wawasannya. Kalau ada kata-kata dalam berkerisan itu kesut atau owahan. Terima kasih.